teman-teman, sekarang sudah ready untuk pemasangan NVMe dari Crosshair-nya. Dan kalau kalian bisa lihat, ya nggak kelihatan sih ya, itu tepat di bawah dari si GPU-nya ada NVMe satunya dari Adata XPG. Dan mesti dipindah dulu, nanti ini mau dibongkar-bongkar lepas dulu, mounting segala macam di belakang. Terus baru kita pasang, oke? Oke teman-teman, untuk pencahayaan agak kurang, sorry nih. Paling pasti kita harus ingat setelah tiap kali kita mau melepaskan perangkat kayak gini, tempel-tempelan, kita harus matiin dulu kalau ada saklar untuk PTX-nya atau power supply-nya, ada saklar on off-nya. Oke. Teman-teman, sekarang sudah mounting dengan posisi yang misalnya di sini itu ada NVMe sebenarnya yang bikin aku serem-serem dan aja kita nggak nyoba gimana bisa jalan, dan case-nya masih agak sedikit panas karena baru aja nyala ya kan. Oke, kita buka dulu teman-teman. Pertama kita lepasin dulu nih GPU-nya. Oke, masih agak panas. Ini ada heatsinknya. Kalau ditanyain apa yang aku pakai, itu aku pakai MSI Ventus. Dan ini juga yang untuk di atasnya masuknya. Kalau untuk daerah Banjarmasin sudah ada yang jual sekitar 10 ribuan daerah Banjarmasin, jadi akhirnya ya aku beli aja. Siapa tahu di moboknya sendiri atau di mainboardnya sendiri udah ada, karena aku buka di kotaknya si gigabyte-nya ini nggak ada sih baut-bautnya lagi gitu loh, atau mungkin kecantol di motherboardnya, siapa tahu, who knows. Oke, ini apaan lagi nih? Oh, kayak label harga gitu. Mungkin karena aku bukan PC builder yang untuk PC gaming, jadi akan terlihat sangat amatir ya. Aku ngeliat kayak ada sesuatu klem di sini nih. Sebentar teman-teman, aku mau lihat dulu ya, apakah ada yang salah. Oke, angkat dulu karena ini lumayan berat juga case-nya. Bertahanlah kau. Ya teman-teman, kan lihat di situ ada klemnya. Ya di sini. Semoga bereaksi. Oke, mungkin aku bakal off dulu biar bisa ngelepasnya pakai dua tangan, teman-teman. Oke teman-teman, ini udah terlepas. Ternyata memang ada sistem klemnya. Itu seperti yang ada klem di RAM-nya ini sendiri. Itu ada sistem penjepitnya di sini juga untuk ngejepit modul yang lain. Kurasa ini sama ya slotnya. Mungkin kalau misalnya mau crossfire untuk dua buah cuman kayaknya kalau aku pakai sama-sama pakai Ventus juga susah, karena kalau dilihat ya motherboard sendiri nggak bisa bikin dua nih tuh, nggak bisa dua. Tapi kayaknya seperti bisa aja sih. Nanti kita lihat deh kalau bisa crossfire. Karena di sini slotnya sudah ada buat slot crossfire ya.
Nah, di sini ada slot, makanya dia tadi nggak bisa kebuka karena memang ada penguncinya biar pusinin. Dan nanti kita bakal naruh di sini teman-teman, si bisa eloknya. Dan ternyata sudah ada teman-teman. Ngapain aku beli kalau gitu? Ternyata sudah ada untuk si bautnya. Dan itu pakai obeng plus. Ya. Ini yang pakai seal teman-teman. Oke, mungkin akan ku lepasin dulu biar bisa lihat. Aku bakal mindah si adat XPG ini ke sini karena memang nggak muat juga. Dan ini sudah ada, ternyata sudah sudah ada murnya, jadi aku nggak perlu beli sebenarnya ya. Oke teman-teman, ini dia. Kita lihat nih nggak bakal muat sama si shieldnya pasti karena kalian lihat aja tebal banget. Dan ini bakal dipindah ke sini supaya ya balik lagi muat. Ini harus dipindah, otomatis juga nanti di BIOS bakal aku pindah ke posisi yang lain. Dan ini perlu yang lebih kecil, obeng plus yang lebih kecil, otomatis aku perlu obeng minus yang lebih kecil juga. Oke, ini nggak disarankan buat kalian ya untuk bisa aja kok obeng plus pakai obeng minus, jangan juga sih ya. Kalau bisa ya sesuai aja dengan kepalanya gitu loh. Janganlah kalian ubah-ubah nggak punya plus, udah beli minus aja karena itu ujung-ujungnya bisa. Jangan juga sih, kalau bisa lengkap aja gitu loh. Ini dia, kita buka shieldnya. Oke, ini mesti harus tetap dibuka ya teman-teman buat nempelin ke untuk yang sebelah sininya. Dan ini ternyata memang sudah ada teman-teman. Dia bisa untuk ukuran yang kecil, untuk MVM yang di kecil, ada yang sedang, ada yang panjang juga nih, ada yang panjang sampai sini. Ternyata sudah ada di motherboardnya. Ternyata kenapa aku nggak bisa nemuin, karena memang dia sudah ada di tempatnya. Jadi begitulah. Dan itu pakai plus lagi yang lebih kecil, tapi yang di sini dia pakai bintang apa plus itu nggak terlalu ngeliat. Mungkin ini adalah suatu video bongkar muat yang paling menyedihkan yang ada di Indonesia, karena kalian nggak bisa ngelihat dari sudut pandang manapun karena aku cuma pakai satu latar doang. Sebenarnya aku menjadi pilihan yang tepat juga sih teman-teman, karena untuk yang Adata ini sendiri dia nggak ada seat atau heatsinknya, dan menggunakan ini bakal bikin panas dari ini kan di bawahnya kan habis tembakan dari si GPU-nya dan dia otomatis panas ya, otomatis bakal nurunin performa juga karena dia terlalu panas. Dan berkat dari heatsink ini mungkin bisa melindungi dia dari panas sebenarnya. Paling takut sebenarnya kalau drop di sininya hancur sih. Itu aja yang takutin. Oke, kejadian terburuk terjadi teman-teman, itu dropnya dol, hancur. Jadi kayaknya untungnya aku ngebeli ini ya, cadangannya. Jadi bisa untuk kalau terjadi hal seperti ini bisa ditanggulangi. Oke teman-teman, sebenarnya udah kelepas nih, dratnya memang udah hancur banget gara-gara aku serangnya pakai plus juga, cuman yang lebih gede. Aku pakai agak kencang nekannya, dan ternyata untuk Gigabyte Z490 The Gaming X ini sendiri dia punya 3 tempat sebenarnya. Slot untuk NVMe ada 3, 1, 2, 3, yang pasti ini paling utama. Ada di bawah, dan di samping ini ternyata setelah aku colok dia mau masuk, dan setelah aku lihat memang ada untuk naruh si NVMe-nya. Oke, ini bakal aku pindah dulu ke sini teman-teman. Sebentar. Karena ini sambil kupangku juga PC-nya, jadi agak berat dan aku bergerak juga agak sulit. Nah, oke, sudah terpasang teman-teman. Semoga terlihat ya, sudah terpasang. Oke, inilah sulitnya kalau kurang lengkap dari segi peralatan kalian. Ya, peralatan kalian kekurangan, jadi bakal aus mungkin. Baik orang yang rakitnya aus ataupun si dratnya dari si obeng itu sendiri jadi aus ataupun dol, ataupun jadi berlubang karena terkikis ketika pakai obeng yang tidak sesuai dengan bentuknya. Oke, ini juga bermasalah juga sih karena aku memang pada dasarnya tangannya tremor, jadi bergetar-getar teman-teman. Sudah masuk teman-teman, sekarang kita coba untuk memasukkan main course kita hari ini, yaitu barang ini kita harus pasang. Coba
Moment of truth. Apakah bisa terpasang teman-teman? Oke. Mungkin biar bisa terlihat dengan baik. Oke teman-teman, ini sedikit berbahaya. Karena udah jatuh-jatuh, umurnya kecil banget. Akhirnya teman-teman terpasang juga. NVMe-nya telah terpasang teman-teman. Asik. Semoga tidak ada permasalahan kemudian untuk memasang dari GPU-nya. Oke, kita lanjut ke tahap terakhir, pemasangan dari GPU-nya. Kita pastiin untuk, jangan lupa untuk, kok kesini sih, untuk membuka klemnya. Oke, sudah terbuka. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, semoga itu bunyi klek dari clappingnya, bukan dari bunyi barang ataupun yang sedikit menakutkan, amit-amit patah. Enggak, jangan deh ya. Oke, kita pasang dulu powernya. Oke, biar biar dia sync, nggak terlalu. Dia butuh berapa kaki? Kita butuh 8 kaki. Oke, sudah. Ini udah 8 kaki. Oke, sudah. Sekarang kita tutup teman-teman dengan tempered glassnya. Oke, kita buka aja kali ya. Mau yang paling nikmat itu ngebuka yang kayak ginian. Oh yeah. Oke, langsung kerasa listrik statusnya teman-teman. Langsung nempel. Oke. Oke, next kita kencengin dulu botnya. Semoga ini sampai nyala, nggak ada masalah. Paling cuma aku kebingungan buat bootingnya gimana. Karena terus terang aja dari pertama aku beli, dirakitin sama PC buildernya, aku tuh belum ada sempat buka si booting menunya, dan ini juga sekalian kesempatan untuk mau buka booting menunya. Oke teman-teman, balik lagi. Sekarang udah di screen capture. Untuk kalian seperti kalian sendiri, kalian harus buka yang namanya control panel. Oke. Dan di sini karena memang belum dikenalin harddisknya. Nah, di sini ada yang nggak dikenalin teman-teman. Kalian lihat di sini basic satu tera lah ya teman-teman. Dibulatin sekitar 931 GB. Oke teman-teman, ini final tes dari hasilnya itu adalah sekitar. Jadi intinya teman-teman, untuk NVMe ini sendiri dan dari Corsair MP600 Pro XT ini sendiri sebenarnya secara apa yang tertampil di tes dari Crystal itu sendiri, itu nggak sesuai sih dengan apa yang mereka klaim, yang 7100 atau bahkan yang kata mereka penulisannya itu sampai 5000. Ya pada kenyataan memang untuk Q-nya 8 itu sendiri dia cuma di 3500, dan untuk penulisannya 3400, dan untuk Q-nya cuma satu, dia malah ada penurunan di 2600, tapi di penulisan dia naik di 2900. Oke, tapi untuk suatu performa yang kayak gini nih, yang nggak jauh beda dari penulisan dan pembacaan itu sendiri, itu udah termasuk tergolong cepat banget. Apalagi di atas 1000 pun itu sudah sangat cepat ya, untuk kelas-kelas NVMe. Mungkin kita nggak bisa bandingin Corsair yang MP600 ini dengan yang sekelas kayak Viper, data XPG yang lainnya lagi yang lebih kencang lagi. Ada juga kalau nggak salah dari Toshiba, atau bukan Toshiba ya, dari Samsung ada juga. Pokoknya masih banyak produk-produk lain. Kalau dibandingkan dengan ini, yang untuk di kantong memang harganya memang untuk sekelas NVMe itu ekonomis ya, ekonomis untuk NVMe. Dan memang untuk mereka yang membutuhkan sesuatu yang cepat banget di atas 1000, ya pilihan paling tepat ya penggunaan ini sendiri dari NVMe Corsair MP600 Pro XT. Tapi sangat tidak disarankan buat kalian yang mempunyai yang namanya PC yang punya lagi ruangan. Kalau kayak aku kan si X470-nya, X490 sorry, itu dia punya slot yang 3, bahkan ya 3 buah slot untuk NVMe, yang mereka klaim juga di website kalian mereka cuma punya 2, tapi ternyata dia bisa 3.
Tapi mungkin slotnya ada 3, tapi dia cuma bisa dual NVMe. Memang ada 3 slot, cuman yang bisa difungsikan cuma 2. Cuma dua slot doang. Oke. Ini lebih diperuntukkan buat kalian yang punya PC, slotnya itu ada banyak ya, paling nggak 3. Dan masih ada ruangan untuk PC kalian sendiri. Kalau misalnya kalian udah nggak punya ruangan sendiri, jangan beli untuk produk ini karena yang pasti gede banget bagong dan itu bakal ganggu space kalian untuk naruh misalnya GPU kalian mungkin ada mau Crossfire atau SLI double gitu, GPU-nya itu nggak akan bisa karena pasti bakal mentok sama GPU kalian atau bagaimanapun tergantung dari PC kalian apa case-nya. Jadi yang pasti selama itu masih ada ruang, ini recommended banget dan buat kalian yang pengen masih budget best for value dan yang stabil begini yang seperti kalian lihat di layar ini, kalian ada 3000 dan penulisan juga 3000. Performa yang standar, performa yang stabil. Jadi kan kita bisa nemuin ada yang penulisannya itu lebih 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 sedikit ketimbang bacanya, tapi kalau untuk Corsair MP600 sendiri dia stabil di bacaan di read nya itu ada 3500 dan di penulisannya ada 3400, jadi tidak ada perbedaan. Mungkin sebenarnya ada caranya lagi untuk upload apa kok upload sih overclock dari drive ini sendiri, cuman aku juga sendiri nggak tahu caranya gimana. Jadi teman-teman ini sangat recommended buat kalian yang low budget ataupun misalnya pengen yang ekonomis tapi tetap best for value, yang buat kelas mid tower ya, mid tower, case mid tower. Kalau yang udah high tower ya udah kalian beli aja yang harga 6 jutaan atau yang sampai 2 teraan ya. Kalian ini recommended buat best for value yang low budget di bawah 5 juta teman-teman. Oke, paling segitu aja. Sorry banget untuk video sebelumnya yang kurekam sambil screen capture itu suaranya kepecah banget karena aku nggak ngeliatin di OBS-nya sendiri kalau itu sudah peak banget jadi pecah, jadi aku record ulang lagi seperti ini. Oke, makasih teman-teman buat nonton. Jangan lupa di like dan subscribe kalau kalian nonton ini di YouTube Kuromoto dan juga Kuroniverse. Kalau kalian menonton ini di Instagram, jangan lupa di follow di @_akrmt dan di _ry_random. Jadi Ray Random. Masih, aku mau sholat isya dulu. Bye bye.